Apa itu Anti-Gravity AI? IDE yang baru diluncurkan pada tahun 2025. Dan apa yang baru kamu lihat adalah AI agent yang lagi kerja. Beneran kerja, kayak developer sungguhan. Tapi dalam hitungan detik. Dan pertanyaannya adalah, gimana masa depan developer di Indonesia? Kamu developer dan kamu punya ide simple. Aku mau bikin fitur login dengan autentikasi 2 faktor. Kedengarannya simple kan? Tapi kenyataannya, kamu harus setup database skema dulu. Terus bikin API endpoint, handle error case, nulis unit test, debug kenapa tokennya expired sebelum waktunya, nulis dokumentasi, dan harus review sendiri. Mungkin di kepala terasa cuma 2 jam, tapi ternyata jadinya 2 hari. Bukan karena kamu nggak jago, tapi karena coding adalah pekerjaan yang penuh dengan detail teknis, yang harus dieksekusi satu persatu. Selama ini, tools yang ada hanya membantumu menulis kode dengan lebih cepat, bukan membantu kamu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Semua tools AI seperti ChatGPT atau GitHub Copilot masih menempatkan kamu sebagai operator yang harus eksekusi setiap langkah. AI-nya cuman asisten atau pembantu yang nunggu instruksi. Anti-Gravity AI datang dengan pertanyaan yang berbeda. Bagaimana kalau AI-nya jadi developer dan kamu jadi direkturnya? Dulu, manusia menulis semua kode, AI bantu dokumentasi. Kemudian, AI bantu autocomplete, manusia masih nulis logika utama. Sekarang, AI bisa nulis function lengkap, manusia tinggal review. Dengan anti-gravity, AI bisa handle task yang lengkap, dari planning, nulis kode, testing, debugging, sampai verifikasi. Sementara manusia tinggal approve atau reject. Developer yang nggak paham cara kerjanya, mereka akan semakin kalah produktif dibanding yang paham. Dan dalam industri yang hiringnya berbasis output, gap produktivitas itu sangat nyata dampaknya. Yang bikin anti-gravity berbeda dari semua hype sebelumnya. Karena ini bukan tools dari startup kecil. Ini dari Google. Dengan Gemini 3 sebagai otaknya dan infrastruktur serta resource yang hampir tidak terbatas. Mereka menyebutnya bukan sebagai AI assistant, tapi sebagai pergeseran paradigma cara development dilakukan. Selama ini ada 2 kata yang selalu dipakai. Namun 2 kata ini sangat berbeda artinya antara asisten dan agent. AI assistant itu kayak GitHub Copilot atau ChatGPT. Itu kayak punya teman yang pinter banget yang duduk di sebelah kamu. Kamu nanya, dia jawab. Kamu minta, dia kasih. Tapi dia nggak gerak kalau kamu nggak minta. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya tanpa instruksi dari kamu. Setiap langkah, kamu yang tentukan. Sedangkan AI agent, ini seperti kamu memiliki junior developer yang bisa kamu kasih task setiap harinya. Dia buka file yang relevan sendiri, dia cari tahu konteksnya sendiri, dia tulis kodenya, dia run testnya, dia debug kalau ada yang gagal, dia screenshot hasilnya buat kamu review, dan baru setelah semua itu selesai, dia balik lagi ke kamu dan bilang, ini hasilnya, mau di-approve atau ada yang perlu diubah. Perbedaannya adalah soal siapa yang memegang kemudi. Di model asisten, kamu yang nyetir, AI bantu navigasi. Namun di model agent, AI yang nyetir, kamu yang tentukan arahnya dan approve rutenya. Anti-Gravity tidak hanya punya satu agent, dia punya manager view, control center di mana kamu bisa deploy, hingga 5 agent secara paralel. Masing-masing mengerjakan task berbeda di waktu yang sama. Sementara agent A refactor modul autentikasi, agent B nulis unit test untuk API yang baru, agent C update dokumentasi, semua bekerja secara serentak. Anti-gravity adalah productivity multiplier, bukan replacement. Developer yang bisa orchestrate multiple AI agent dengan efektif akan mengerjakan output yang setara dengan tim kecil. Yang pertama belajar cara kerja ini dengan baik akan punya keunggulan kompetitif yang nyata dalam 12-24 bulan ke depan. Anti-Gravity saat ini masih gratis selama public review, tapi bukan forever free. Google akan monetisasi di suatu titik, tapi window untuk belajar, eksperimen, dan bangun pemahaman tentang agentic development, window itu terbuka sekarang. Dan orang-orang yang masuk di tahap awal adopsi tools revolusioner selalu punya keunggulan yang sulit dikejar nanti. Anti-Gravity bisa jadi akhir dari developer yang hanya bisa nulis kode. Dan ini merupakan awal bagi developer yang bisa orchestrate, evaluate, dan direct code dengan skala yang mungkin sebelumnya tidak bisa dikerjakan. Kalau video ini kasih kamu perspektif baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe.